Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryo Nofri Dinata, NIM 6001230003. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya saya mendapatkan jawaban dari soal yang diberikan. Baik, soal yang pertama, misalkan U sama dengan 7,3,5 dan V sama dengan 8,4,2. Pertama kita akan mencari vektor U dot vektor V. Kedua kita akan mencari vektor U cross V. Yang ketiga, untuk menentukan apakah vektor U dan F membentuk sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut ortogonal. Nah, kita mulai dari yang pertama, vektor U dot vektor V, di mana U yaitu 7,3,5 dan vektor V sama dengan minus 8,4,2. Rumus yang digunakan untuk mencari vektor U dot vektor V yaitu X1 kali X2 ditambah Y1 dikali Y2 tambah Z1 dikali Z2. Kemudian kita substitusikan nilai dari vektor U dan vektor V pada rumus tersebut sehingga menghasilkan minus 34. Yang kedua, untuk mencari cross product, kita akan menggunakan ekspansi kofaktor, yaitu U11C11 tambah U12C12 tambah U13C13. Maka hasilnya seperti ini. Dan kita kali silang. 3 kali 2, 4 kali 5, dikurang 7 kali 2, minus 8 kali 5, dikurang 7 kali 4, minus 8 kali 3. Dan hasilnya akan seperti ini. Lalu kita akan melakukan operasi pengurangan dan akan menghasilkan minus 14, minus 54,52. Jadi itu hasil dari vektor U cross V. Baik, yang ketiga, di sini kita akan menentukan apakah vektor U dan V membentuk sudut lancip, sudut tumpul, atau sudut ortogonal. Nah, untuk mengetahui apakah sudut tumpul, lancip, atau ortogonal, ada syaratnya, yaitu apabila hasilnya kurang dari 0, maka hasilnya tumpul. Apabila lebih dari 0, maka lancip, dan apabila hasilnya sama dengan 0, maka akan membentuk ortogonal. Pada bagian C ini, kita menggunakan rumus vektor U dot vektor V. Caranya sama seperti bagian A. Hasilnya yaitu minus 34. Nah, minus 34 ini lebih kecil dari 0, maka sudutnya akan membentuk tumpul. Baik, pada nomor 2 ini, kita disuruh untuk mencari yang pertama itu proyeksi ortogonal dari vektor U pada vektor A. Yang kedua, komplement vektor U yang ortogonal ke vektor A, di mana vektor U terdiri atas 2,6 dan vektor A terdiri atas min 9,3. Rumus yang digunakan untuk mencari proyeksi ortogonal dari vektor U pada vektor A yaitu proyeksi vektor A vektor U sama dengan vektor U dot vektor A diper dengan panjang vektor A kuadrat dikali vektor A. Kita akan substitusikan nilai vektor U dan vektor A pada rumus proyeksi yang telah ada, maka hasilnya akan seperti ini. Pada bagian vektor U dot vektor A itu sudah kita ketahui caranya pada nomor 1 bagian A, sehingga setelah dioperasikan hasilnya akan mendapatkan 0,0. Pada bagian B, kita akan mencari komponen vektor U yang ortogonal ke vektor A. Rumusnya yaitu vektor U dikurang proyeksi vektor A vektor U sama dengan vektor U dikurang vektor U dot vektor A per panjang vektor A kuadrat dikali vektor A. Kita akan substitusikan nilai vektor U dan vektor A pada rumus tersebut. Nah, sudah kita ketahui bersama bahwa hasil dari
Proyeksi vektor A dan vektor U sama dengan 0,0. Maka langsung saja kita tulis 0,0. Di sini kita langsung saja kita lakukan operasi pengurangannya, yaitu 2,0 sama dengan 2 dan 6 kurang 0 sama dengan 6. Maka hasilnya yaitu 2,6. Ketiga, kita disuruh menentukan apakah himpunan tersebut merupakan ruang vektor atau tidak. Kita mulai dari X, Y ditambah X aksen, Y aksen sama dengan X tambah X aksen, Y tambah Y aksen. Kita akan buktikan apakah himpunan tersebut ruang vektor atau tidak. Setelah kita buktikan, ternyata hasilnya sama dengan pernyataan yang ada, maka himpunan tersebut merupakan ruang vektor. Pernyataan kedua yaitu K X, Y sama dengan 2KX, 2KY, dan tidak terbukti sehingga himpunan tersebut bukan merupakan ruang vektor. Pada soal nomor 4 ini kita disuruh untuk menyatakan apakah 6, minus 1, minus 8, dan min 8 merupakan kombinasi linear dari faktor A, B, dan C. Maka kita akan uraikan seperti ini terlebih dahulu, di mana K1 itu terdiri dari faktor A, K2 terdiri dari faktor B, K3 terdiri dari faktor C. Selanjutnya kita akan uraikan seperti ini persamaannya, dan kita akan ubah persamaan tersebut menjadi sebuah matriks. Di sini kita akan menggunakan operasi baris elementer, di mana akan menghasilkan 0 pada matriksnya, sehingga kita dapat menghitung determinannya, yaitu determinan A sama dengan 1 kali 1 kali 1 kali 26 yang menghasilkan 26. Dalam hal ini tidak ada nilai K1, K2, K3 yang memenuhi, maka 6, minus 1, minus 8, dan minus 8 bukan kombinasi linear dari faktor A, B, dan C. Baik, yang terakhir pada soal nomor 5, di sini kita akan menentukan apakah vektor-vektor tersebut membentuk bebas linear atau tak bebas linear. Nah, kita akan uraikan terlebih dahulu seperti ini, dan kita akan buat persamaannya. Ini merupakan matriks yang dibentuk dari persamaan tersebut, dan ini merupakan vektor yang membentuk bebas linear, karena bentuknya kembali seperti awal, yaitu hasilnya kembali, di mana hasilnya kembali yaitu 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Maka vektor-vektor tersebut membentuk bebas linear. Sekian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.